Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu P5, dengan judul Pengembangan Rekayasa Teknologi Terapan berbasis modul ESP 8266 dan Arduino IDE dengan panel LED Indoor P5 RGB sebagai perencanaan implementasi pilihan sekolah lanjutan. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan dulu, nama saya Persi Damayanti. Nama saya Nikwita Laudia Setiawan. Nama saya Canapiana Sabila. Nama saya Dinda Kirana. Nama saya Rafael Bunanenggolan. Agar supaya tidak mengulur waktu, presentasi ini dilanjutkan oleh Dinda Kirana. Alat dan bahannya adalah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, personal komputer atau PC atau laptop yang telah dilengkapi program Arduino IDE atau software. Yang kedua, modul ESP 8266. Lalu yang ketiga, panel LED Indoor P5 RGB. Yang keempat, kabel jumper femlam to femlam 40 cm, female to female 40 cm dan 15 cm. Lalu yang kelima ada adaptor 5V2A. Yang keenam DC jack female power female power adaptor. Yang ketujuh frame running text satu panel P5 32x16. Lalu buat langkah-langkahnya di sini, yang pertama itu siapkan alat dan bahan, yang kedua pasang kabel jumper ke ESP DS8266. Lalu yang ketiga itu sambungkan kabel jumper ke panel. Lalu yang keempat itu pasang kabel adaptor DC jack dan power. Terus yang kelima, sambungkan kabel jumper dan kabel power ke panel. Yang keenam, kita langsung membuat coding yang sudah ada referensinya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu kita mulai mengupload dan nanti muncul teks yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu hasil pelaksanaan penelitian analisis pengembangan teknologi menggunakan Arduino Uno dan ESP8266 dengan panel LED Indoor P5 RGB menunjukkan sistem ini efektif untuk tampilan visual dinamis. Arduino Uno berfungsi sebagai kontrol utama, sementara ESP8266 menyediakan konektivitas WiFi memungkinkan pengiriman data secara real time. Pengujian sistem menunjukkan kehandalan dalam menampilkan informasi ideal untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi data yang menarik. Proses perancangan mencakup pemrograman di Arduino IDE, inisialisasi perangkat keras, dan pengujian fungsionalitas sistem untuk memastikan semua komponen berfungsi sebagai spesifikasi yang ditetapkan. Lalu buat Jadi di versi 1 ini ada pertama-tama ada logo sekolah, terus dia ada nama sekolah, kelas, sama tahun, sama nama kelompok juga. Terus habis itu ada logo kampus impian, sama nama, sama singkatan universitas,
universitas kelengkapannya sama fakultas sama jurusannya. Terus yang kedua, di versi kedua itu ada Versi kedua kita ada baik kelompok 1 ini kan Logo. versi udah kalian tampilkan ya. Bisa dijelaskan Ada versi nama 1 itu kita seperti juga. apa, versi 2 itu seperti apa, versi 3 itu seperti apa. Nanti terakhir untuk yang di panel yang di atas itu tolong upload versi 7-nya ya. sama Oh, yang lagi nyolok yang tengah ya? iya. Ya udah nanti versi Paling teks 7-nya sendiri. ke yang tengah aja. Silakan dijelaskan dulu. Terus lanjut di versi 3 itu di logo universitas yang mau dituju ditambahin foto. Terus di tulisannya ada nama, terus ada TTL, terus running text di bawah TTL itu ada tempat tanggal lahirnya. Terus habis itu ada jurusan sama fakultas sama universitasnya di tengah sendiri. Nah, untuk 228.000 itu kan saya juga udah mencantumkan di situ dalam jasa pembuatan. Sebenarnya tidak sesuai dengan totalnya, tapi udah saya benerin jadi jasa pembuatannya awalnya 70.000 ya, Pak. Lebih ke total pengeluarannya dulu kan 454, benar nggak? Iya, 454 755. Nah, di sini kan istilahnya pemasukan patungan per orang tadi jadinya 228, berarti masih kurang kan? Iya. Nah, kurangnya itu dari mana? 80-an. Di situ ada notes, kabel DMD sama jumper female to female itu memakai uang kas, Pak. Jadi ada beberapa barang memakai Nah, uang kas. berarti nanti kalau misalkan memang ada tambahan dari uang kas atau apa, harusnya di pemasukan juga ditulis. Jadi misalkan iuran per kelompok total 280, terus uang kas kelas yang digunakan berapa. Jadi kalau bisa, biaya pengeluaran ini sama dengan pemasukan yang kalian dapat. Itu satu. Terus ini di bagian BEP-nya memang kosong apa? Udah saya revisi, Pak. Boleh saya jelaskan, Pak? Yang tadi pemasukan pengeluarannya itu 454 sekian. Terus dalam break even point itu ada biaya pengeluaran tetap dibagi harga jual per unit, dikurang biaya variabel per unit dikali harga per unit. Yang 454 sekian itu dibagi 734.755 perak dikurang 454 dikali 734 itu sama dengan 454 dibagi dengan 280 dikali 755 yang dimana kita menjual per unit itu sekitar 1.193.333. Panelnya ganti, ISP-nya ganti, terus juga kabel jumpernya juga ganti, Pak, Ibu. Jadi harganya lebih mahal 2 kali lipat dari harga yang lain. Ini penguatan saja ya terkait BP. BP itu kan break-even point secara kasarnya itu kan nominal yang sudah kita keluarkan ya. Kalau berbicara di ranah kewirausahaan berarti nominal yang sudah kalian keluarkan nanti apabila ini di ranah kewirausahaannya mau kalian jual ya dalam ranah usaha, berarti kan BP ini setidak-tidaknya dapat diganti. Kenapa demikian? Ini kalau berbicara masalah nominal kasar gitu ya, ini hampir 300-an ya. Tapi ketika kita mau menjual produk yang kalian buat ini pasti harus lebih dari sana. Kenapa? Biaya perakitan jelas. Terus yang kedua biaya yang namanya pemrograman. Jadi berkaitan dengan BP itu memang seharusnya nominal yang sudah kalian keluarkan. Terus juga kedepannya apabila memang ini sudah jadi jasanya itu berapa. Jadi nanti bisa diperoleh yang namanya neto ataupun keuntungan yang ingin kalian peroleh. Mungkin itu penguatan dari saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bu Putri
Bu Tita atau Bu Elvira ada penambahan lagi? Mungkin bisa di closing, silakan untuk kelompok. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.